wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Remou, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 7 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mengajarkan pembelajaran bahasa Arab dengan tema As-Siha, khususnya untuk kelas 11 atau kelas 2 menengah atas. Baiklah, teman-teman, sekarang kita masuk pada topik-topik apa sih yang harus kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas teks qiraah. Yang kedua, menerjemahkannya dan menentukan mufradatnya. Kemudian kita juga di sini akan membahas harfun jar dan harfun athof, serta kita akan mengetahui apa saja sih harfun jar itu dan harfun athof itu, beserta contoh-contohnya yang berada dalam teks qiraah, yakni teks qiraah as-siha. Teman-teman akan dituntut untuk mengetahui serta dapat menganalisis apa saja sih harfun jar dan harfun athof yang berada dalam teks qiraah yang berjudul as-siha tadi. Ini adalah teks qiraah yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Judulnya as-siha. Ibrahim tolaba fil madrasati sanawiyati yazhabu ilal madrasati mutanawiyan mubakiran kulla yaum. وفي يوم الأيام في أثناء دراسة شعارا بألم شديد في بطنه ونزلة البرد في جسمه فاذهبوا إلى المستشفى بسيارة المدرسة وبعد أن وصل إلى المستشفى طلب منه طبيب أن يستري على السرير ليفصل ثم أعطاه طبيب وصفتا طبيبا ونصيحة بما أولا يشرب دواء salasatal marotatin kulla yaum, wasanian an yatanawalu, wasalisan an yastari rohatan kafiyatan. Nah, di sini di teks qiraah ini menjelaskan bahwasanya Ibrahim ini adalah siswa madrasah atau siswa sekolah menengah kedua. Beliau setiap hari pergi ke sekolah dengan cepat-cepat. Pada suatu hari, dia merasakan sakit yang parah di perutnya dan kedinginan di tubuhnya. Jadi dia pergi ke rumah sakit dengan mobil sekolah. Dan setelah sampai di sekolah, dokter memintanya untuk beristirahat di atas kasur untuk memeriksanya. Kemudian dokter memberikan resep dan menyarankan dia untuk melakukan hal seperti berikut ini. Pertama, minum obat 3 kali setiap hari. Yang kedua, makan 3 kali tepat waktu. Dan yang ketiga, dokter menyuruh Ibrahim ini untuk istirahat. Nah, teman-teman sudah bisa kan menerjemahkannya? Kita masuk pada mufradat apa saja yang kita temukan dalam teks qiraah tadi. Yang pertama, yazhabu. Yang kedua, tolaba. Yang ketiga, tobib. Yang keempat, jasadi. Yang kelima, syadidin. Yang keenam, al-madrasah. Yang ketujuh, wasolah. Dan yang terakhir, syarir. Dari teks dari mufradat ini bisa diterjemahkan sebagai berikut. Pergi, meminta, dokter, tubuh, pedih, sekolah, sampai, dan ranjang. Inilah beberapa contoh teks mufradat yang saya dapatkan dalam teks qiraah tadi. Kemudian kita masuk pada harfun jar. Apa sih harfun jar itu? Harfun jar adalah huruf yang ketika kalimat itu bertemu dengan huruf ini berubah menjadi majrur. Adapun hurufnya adalah sebagai berikut. Ada an, ila, man, fi, li, ala, dan kaf. Itulah beberapa contoh harfun jar. Yang an berarti dari, ila ke, min dari juga,
Fi di atau di dalam, li untuk, ala di atas, ka atau ki itu kepunyaan. Ka itu seperti, mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisis dan sudah bisa memahami ada beberapa macam harfun jar. Setelah kita mempelajari harfun jar, sekarang kita akan mempelajari harfun atof. Harfun atof dalam ilmu nahu adalah kata hubung. Berikut macam-macam dari harfun atof. Yang pertama ada waw, fa, am, summa, au, hatta, lakin, bal. Waw artinya dan, fa artinya maka, am atau, summa kemudian, au atau hatta sampai, lakin akan tetapi, dan bal artinya bahkan. Inilah macam-macam dari harfun atof dalam ilmu nahu. Harfun atof ini difungsikan untuk menjadi kata hubung. Jadi harfun jar ini fungsinya sebagai untuk menjarkan, sedangkan harfun atof untuk menghubungkan. Sekarang kita masuk pada contoh harfun jar. Ini ada beberapa contoh harfun jar. Yang pertama fil madrasati, yang kedua ilal madrasati, dan yang terakhir ada fi yaumin. Artinya di sekolah, ke sekolah, dan pada hari ini. Kemudian di sebelahnya ada macam-macam harfun atof, yakni wa ba'da, wa fi yaumin. Wa ba'da artinya dan setelah, wa fi yaumin artinya dan setelah dan pada hari ini. Harfun jar ini ketika dimasuki huruf jar maka akhirnya menjadi kasroh. Tetapi pada harfun atof tidak ada kaidah yang merubah huruf setelahnya menjadi kasroh, fathah ataupun sebagainya. Kira-kira teman-teman paham gak? Oke. Jika teman-teman sudah paham, marilah kita masuk pada yang terakhir, yakni menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita sudah membahas tentang teks qiraah, menentukan mufradatnya, menentukan harfun jarnya, dan menentukan harfun atofnya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan tadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.